Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Fadil Nuryanto dengan ujung NIN 14. Nah, pembahasan pertama yaitu manajemen aset. Manajemen aset adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya ekonomi atau aset yang dimiliki oleh suatu entitas, individu, perusahaan, atau organisasi dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai dan manfaat dari aset tersebut. Kegiatan mencakup identifikasi, akuisisi, pemeliharaan, penggunaan, dan pelepasan aset secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pendapatan, mengurangi biaya, meningkatkan kekayaan secara keseluruhan. Lalu ada manajemen liabilitas atau liability management. Manajemen liabilitas adalah proses pengelolaan kewajiban atau utang yang dimiliki oleh suatu entitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa entitas memiliki sumber dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial pada saat jatuh tempo dengan biaya yang optimal. Kegiatan ini meliputi perencanaan struktur pendanaan, diversifikasi sumber dana pengelolaan, resiko likuiditas, dan suku bunga terkait liabilitas, serta menjaga hubungan baik dengan para kreditor. Nah, lalu ada manajemen aset dan liability atau Asset and Liability Management atau bisa disingkat ALMA. Manajemen aset dan liability adalah proses terintegrasi yang berfokus pada pengelolaan aset dan liabilitas secara bersamaan untuk mencapai tujuan keuangan suatu entitas sambil mengelola resiko yang terkait. ALMA melibatkan koordinasi strategis antara keputusan terkait aset investasi, pinjaman, dan liabilitas pendanaan atau utang untuk mengoptimalkan pendapatan, mengendalikan biaya, dan meminimalkan resiko seperti resiko suku bunga, resiko likuiditas, dan resiko nilai tukar. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan yang sehat antara aset dan liabilitas sehingga entitas dapat beroperasi secara berkelanjutan dan menguntungkan. Lalu ada laporan keuangan bank syariah dan akun neraca. Bank syariah seperti bank konvensional menyajikan laporan keuangan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arukas mereka. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam terminologi dan akun yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang mereka patuhi. Nah, ada 3 laporan keuangan utama bank syariah. Laporan posisi keuangan neraca menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas bank pada suatu titik tertentu. Lalu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, menyajikan pendapatan dan beban bank selama suatu periode, menghasilkan laba atau rugi bersih. Perbedaan dengan bank konvensional adalah adanya pendapatan dan beban berbasis prinsip syariah, misalnya bagi hasil, mudharabah, margin, mudharabah. Lalu ada laporan kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas bank selama suatu periode, diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu ada karakteristik yang berbeda akun di aset neraca bank syariah. Tidak sama dengan karakteristik akun dalam akuntansi umum. Yang pertama yaitu tidak dikategorikan kewajiban atau equity, dana syirkah temporer. Lalu yang kedua adalah tidak dikelompokkan beban atau pendapatan, yaitu hak pihak ketiga atas bagi hasil. Lalu yang ketiga adalah sebagai pengurang pendapatan, bukan beban, potongan pelunasan, murabaha, beban penyusutan aktiva ijaroh, beban pemeliharaan aktiva ijaroh. Nah, lalu ada 5 akun di aset neraca bank syariah. Yang pertama yaitu kas dan setara kas, uang tunai yang dimiliki bank dan investasi jangka pendek yang sangat liquid dan mudah dikonversi menjadi kas. Lalu ada penempatan pada bank lain, dana yang ditempatkan bank pada bank lain, baik dalam bentuk giro, deposito, maupun bentuk lainnya. Lalu ada pembiayaan piutang, pembiayaan yang timbul dari transaksi jual beli dan margin keuntungan yang disepakati di muka. Lalu ada pembiayaan mudharabah, dana yang disalurkan kepada pihak lain sebagai modal usaha
dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Lalu ada aset tetap, aset berwujud yang dimiliki bank dan digunakan untuk operasional seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Lalu ada 5 akun di liabilitas neraca bank syariah. Yang pertama adalah giro wadiah, dana titipan dari nasabah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Bank tidak memberikan imbalan atas dana ini. Tabungan mudharabah, dana yang disimpan nasabah berdasarkan akad mudharabah, di mana nasabah bertindak sebagai sihobul mal, pemilik dana, dan bank sebagai mudharib, pengelola dana, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Lalu ada deposito mudharabah yang disimpan nasabah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad mudharabah dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Lalu ada utang kepada bank lain, kewajiban bank kepada bank lain, misalnya pinjaman antar bank, surat berharga yang diterbitkan, kewajiban bank dalam bentuk surat berharga yang dijual kepada investor seperti sukuk atau obligasi syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.